Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali saya, Nana Narundana, kembali menyapa Anda di Sapa Sulsel. Waduh, pagi ini ya masih hujan sepertinya di luar. Namun bukan berarti alasan untuk Anda untuk tetap berada di dalam selimut. Ayo, semangat menghadapi hari ini. Nah, seperti biasa, Sapa Sulsel akan mengawali pagi Anda dengan informasi dan perbincangan yang semoga dapat menjadi inspirasi untuk Anda. Nah, pagi ini saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan satu komunitas yang ada di Makassar. Ini adalah komunitas anak muda yang di dalamnya adalah mereka yang memilih jalan untuk hijrah. Nah, seperti apakah komunitas Temu? Ini adalah Temu yang merupakan singkatan dari Teman Muslim. Saya sudah kedatangan dua orang tamu yang merupakan ketua dan anggota dari Temu. Saya kenalan langsung. Di samping saya ada cantik sekali Utia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Dan di sebelah sana ada ketua dari Teman Muslim, ada saudara Fajrin. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh, dua-duanya ini sangat meneduhkan sepertinya ya. Baik, Temu Teman Muslim ini benar ya komunitas ya? Oke, saya ke Pak Ketua dulu. Jadi sejak kapan sih komunitas Temu ini berdiri dan apa sebenarnya alasan teman-teman mendirikan komunitas Temu ini? Oke, Teman Muslim berdiri itu baru setahun. Dia di sekitar 2018 di awal tahun kami memutuskan untuk membentuk Teman Muslim sendiri. Kita sebenarnya bingung atas semua apa yang kita lakukan di dunia ini selama ini. Jadi kami membentuk komunitas ini untuk saling berbagi, itu yang paling penting, berbagi dari segi ilmu, sosial dan lain-lain. Dan kami juga bentuk beberapa teman-teman dari segi gimana sih Islam sebenarnya. Kan masih banyak ya, hal-hal yang menyimpang di luar sana soal agama kita sendiri. Jadi komunitas ini kita buat ada sesi sekali dalam seminggu untuk belajar Islam. Jadi kita belajar dari hal yang kecil seperti mengaji, sholat, dan membaca Al-Quran sendiri. Baik, jadi ini adalah komunitas tempat berbagi sebenarnya ya. Di dalamnya ada berbagi ilmu, terus juga ada kegiatan sosial yang dilakukan bersama-sama. Oke, nanti kita akan tanya lebih jauh seperti apa program yang mereka punya dalam komunitas Temu ini. Saya ke Aini dulu ini ya. Ada Aini Darmansyah, anggota dari komunitas Temu. Jadi kenapa sih ikutan Temu, Aini? Diajakin sama teman, terus sadar juga bahwa kita semakin tua semakin sedikit circle yang mengingatkan tentang pentingnya ibadah, pentingnya agama. Kita udah nggak punya circle lagi. Beda ketika zaman sekolah kan ada ngajiin sama orang tua, atau kalau enggak di sekolah ada ekstrakurikuler tentang agama. Tapi begitu masuk dunia kuliah terus ke dunia luar, dunia kerja itu udah nggak ada lagi komunitasnya, udah nggak punya circle lagi yang mengingatkan itu. Jadi alhamdulillah begitu diajakin ya udah langsung iyain aja daripada kebablasan kan ya. Oke, jadi awalnya diajak teman, kemudian teman. akhirnya sampai sekarang eksis di Temu begitu. Wow, jadi ini memang apa ya, konsepnya ini dari teman ke teman, ini cukup santai begitu. Bagaimana sih untuk siapa aja yang gabung selama ini di Temu? Jadi untuk yang gabung di Temu sekarang itu kita teman-teman sendiri. Jadi teman lingkungan lah yang notabene kemarin-kemarin kita sama-sama nakal, tapi karena suka bolos sekolah maksudnya pemirsa. Oke. Jadi karena ada kegiatan ini malah teman-teman penasaran. Itu yang dibuat pekan kemarin apa sih? Itu kita buat taklim, kita buat ini dengan judul yang lucu-lucu loh. Tentunya
kapan kami dihalalkan gitu. Jadi lebih apa ya, lebih konsepnya temu ini lebih ke anak muda sekarang. Jadi nggak terlalu orang bilang hijrah itu lebih kayak anarkis atau gimana. Kita ini malah lebih ngajak teman-teman lebih santai. Jadi temu ini bukan cuma sekedar kita kegiatan sosial aja, tapi kita membentuk jati diri kita sendiri juga. Jadi untuk membentuk jati diri kita belajar dari hal-hal yang dasar. Jangan sampai kita di luar sana pun menganggap dirinya kita hijrah, tapi ilmu kita masih minim atas Islam sendiri kayak gimana. Waduh, ini benar-benar penjelasan yang mencerahkan begitu ya. Ini ada satu apa ya, satu pendapat lah yang kita dengarkan tadi dari saudara Fajrin yang mengatakan bahwa ini jangan sampai diri kita sendiri yang menganggap diri kita hijrah tapi ilmunya tidak bertambah. Begitu. Oke. Nah, temu ini berarti selama 1 tahun sudah ngapain aja nih ini? Lumayan banyak alhamdulillah ya. Awal-awalnya kita lebih aktif ke bidang sosial ya. Jadi begitu setiap ada bencana kita langsung aktif, langsung melakukan tindakan sama teman-teman, ngumpulin dana, ngumpulin segala macam keperluan, terus dikirim ke wilayah-wilayah bencana. Terus mulai belakangan ini kita sadar kalau keluar aja nggak penting, bukan cuma keluar aja, nggak cukup, tapi kita juga harus ke dalam diri kita juga harus ngerti untuk menyempurnakan ibadah kita itu juga harus penting banget. Jadi kita mulai lebih ke tarbiyah, lebih ikut taklim, mengadakan taklim, jadi supaya eksternal dan internalnya juga seimbang gitu. Oke, jadi selain berbagi ke sesama, ini untuk pengembangan diri sendiri, khususnya pengetahuan tentang ilmu agama, ini juga diperkaya dalam komunitas temu ini. Nah, Pak Ketua, lalu istilahnya begini, siapa yang selama ini membimbing di komunitas temu ini? Selain ada Pak Ketua mungkin yang mengorganisir anggota-anggotanya, ini kan tentu ilmu agama itu harus diperkenalkan dan diajarkan mungkin ya sama orang yang ahlinya. Tapi nanti dijawab setelah segmen kedua. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan komunitas temu atau teman muslim. Ini adalah satu komunitas di mana anak-anak muda di Makassar ataupun juga Sulawesi Selatan ini berkumpul karena ada kesamaan visi begitu. Mereka ingin sama-sama hijrah menuju jalan yang lebih baik. Nah, saudara, kita akan lihat foto-foto seperti apa kegiatan mereka selama 1 tahun temu berdiri. Nah, ini dia Pak Ketua yang masih ingat ini kegiatan apa Pak Ketua? Ini kegiatan pertama ya? Iya, Ya, kegiatan pertama untuk berbagi ke anak panti asuhan. Tapi kita bukan cuma berbagi sih, kita ajak main game dan kita belajar bersama. Fun begitu ya? Iya. Oke. Ini masih kegiatan yang sama? Iya, dengan Bulan kegiatan Ramadan ya. Bulan Ramadan? Iya. Tahun lalu? Oke, ini di mana kemarin ini?
Ini sepertinya taklim ya. Ini Iya, taklim. ini taklim. Kurang Wah, lebih seperti ini. saudara, ini bisa dilihat tempatnya juga santai ya, begitu. Ini sangat fleksibel Di lah rumah. begitu. Nah, ini siapa saja sih yang ikut taklim ini selain anak-anak Yang kamu? taklim sih kebanyakan kita ajak keluarga juga. Jadi Oke. lebih ke anak temu sama keluarga dulu karena ini taklim pertama ya. Taklim Oke, pertama. waktu yang di foto ini. Iya. Oke, next. Oh, ini. Nah, ini apa ini? Ini ada kegiatan nama acaranya Peduli Palu. Peduli Palu. Iya. Baik. Peduli Palu. Ini teman-teman ngapain aja? Ini berarti apa ya, kegiatan sosial pasca bencana gempa Iya. di Palu begitu ya? Bukan Apa saja pasca yang sih. teman-teman lakukan untuk Palu ini? Oh iya, kita ada apa? Donor darah, Hah? ada donasi bantuan, sama talk show. Oke, ada talk show juga. Oke, jadi ini adalah kegiatan teman-teman temu. Wah, saya bisa lihat ini berarti teman-teman ini dalam 1 tahun sebenarnya sudah aktif berkegiatan, dan kegiatan yang saya perhatikan ini juga cukup besar begitu. Alhamdulillah. Oke, jadi nah ini dia formasi lengkap dari temu itu. Kayaknya ada beberapa anggota saya kenal deh. Oke, jadi ini semua anggota temu begitu ya? Iya. Oke, sangat kompak, saudara. Bisa dilihat ini formasinya memang boleh dibilang hampir semuanya ini adalah anak-anak muda. Nah, jika Anda perhatikan, beberapa di antaranya juga ada influencer di Makassar sih. Oke, nah ini dia kegiatan teman-teman temu yang memang tidak hanya berbagi kepada sesama, tapi juga di dalamnya ini ada berbagi ilmu untuk menambah pengetahuan teman-teman dalam bidang agama. Nah, teman-teman, tadi pertanyaan saya, jadi siapa sih yang boleh dikatakan ini membimbing teman-teman temu, misalnya dalam taklim, siapa yang memberikan pengajaran ilmu agama begitu? Jadi seperti yang di foto tadi, kami itu sebenarnya untuk diajar secara spesifik sudah ada mentor Ustaz, yaitu Ustaz Muhammad Sidik. Dan beliau juga lulusan S1 Sudan di Afrika soal ilmu agama. Tapi kami nggak sebatas itu juga. Kami terbuka dengan ustaz-ustaz yang lain seperti Ustaz Farul Rozianzar. Dan kami juga di setiap pekan ke depan pasti bakalan buat taklim, tapi ustaz-ustaznya lebih beragam sesuai dengan tema yang kami butuhkan. Contohnya kita mau cari tema gini. Kita cari ustaz, yang cocok bawain tema ini ustaz ini gitu. Jadi kami sih sadar kalau untuk mencari ilmu bukan cuma satu ustaz saja, tapi kita mau cari ilmu dengan berbagai pendapat. Yang namanya kan pendapat itu beda orang, beda pendapat. Jadi tapi kami juga ditemu jangan sampai salah menanggapi apa pendapat dari ustaz-ustaz. Malah kita juga bisa belajar dari tanggapan ustaz-ustaz seperti apa. Oke, jadi ini apa ya, tidak boring lah begitu. Beragam tema yang akan dibahas di setiap taklim berbeda dari pekan satu ke pekan lainnya, dan juga ini yang menjadi narasumber ini disesuaikan dengan tema yang dibahas. Saya kembali ke ini. Jadi ini makna hijrah untuk kamu itu sebenarnya apa sih? Intinya gini, kalau hijrah itu kan melangkah ke arah yang lebih baik, dan setiap orang itu punya starting point yang berbeda-beda. Hijrah itu bukan berarti misalnya harus langsung seperti ini, seperti itu dengan kriteria ABCD. Hijrah itu yang penting kita sudah melangkah satu langkah lebih baik, itu adalah hijrah. Dan kita butuh support system, butuh lingkungan yang mendukung kita gitu. Jadi yang mengingatkan kita, yang nggak bisa dipungkiri lah ketika kita jalan itu adalah godaan-godaan, adalah cobaan-cobaan. Nah, untuk tetap on track itu kita butuh circle yang support, dan alhamdulillah punya teman-teman yang support itu gitu. Oke, jadi ini apa ya, teman-teman ini penting, berada dalam satu pagar yang sama. Ini kalau misalnya teman-temannya ada yang mencoba keluar pagar, ini dipanggil lagi ya, jangan keluar kayak gitu. Itu Balik. support system yang dimaksud support seperti system, itu ya. Oke, kalau bagi Pak Ketua, ini kenapa sih orang itu harus hijrah gitu? Oh iya, jadi ada pernah satu ceramah, yaitu yang membuat saya sadar bahwa manusia lahir pun di dunia ini, yang saya pahami ya,
Manusia pun lahir di dunia ini itu ada janji, yaitu siapa Tuhan kamu, kamu mengikuti siapa. Dan pada saat kita di dunia ini terlalu banyak informasi, terlalu banyak pelajaran yang di luar dari janji kita yang pertama. Dan kata ustaznya itu, tidak apa-apa, yang namanya manusia pasti dia dalam perjalanan hidupnya dia masih belajar apa jati dirinya sendiri, tapi yang menentukan itu hasil akhirnya. Jadi saya sering berdoa kepada Allah, semoga akhirnya saya itu tetap di janji saya yang pertama, yaitu di jalannya Allah dan di ajarannya Rasulullah SAW. Jadi ada satu kutipan yang sangat membekas dari diri saya, yaitu surgamu belum tentu surgaku, nerakamu belum tentu nerakaku. Sebaliknya pun seperti itu. Jadi banyak teman-teman saya, contohnya kalau pada saat saya ajak mereka hijrah, maksudnya hijrah dalam hal kita belajar agama loh, bukan dalam bentuk hijrah kita nggak lakuin juga apa-apa yang di dunia ini, contohnya kita cari uang apa dan lain-lain, yang semata-mata cuma beribadah. Jadi pada saat saya ajak teman saya bilang, kok itu kan urusan saya dan Allah, itu urusan akhirat saya, memang itu urusan kalian, tapi tugas saya di dunia ini untuk mengingatkan dan mengajak untuk itu. Jadi gitu sih menurut saya, kata hijrah itu melakukan hal yang baik dan bermanfaat untuk bagi orang banyak. Wow, jawaban yang sangat luar biasa ini. Pagi ini kita dapat inspirasi juga bahwasanya setiap muslim ini memang pilihan hijrah itu harusnya sih semua orang bisa hijrah gitu ya. Apalagi seperti yang diceritakan Fajrin tadi, bahwa semua orang harusnya ini bisa kembali ke jalan yang ditetapkan di awal dia lahir. Itu kalau misalnya ada seorang muslim harusnya meyakini itu juga ya. Baik, kita lanjutkan lagi saudara perbincangan kita nanti di segmen ketiga. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Menyebarkan berita bohong atau hoax karena Anda bisa terkena pasal 28 tentang Undang-Undang ITE. Hentikan menyebarkan berita bohong dan bijaklah mengelola media sosial. Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel bersama dengan teman-teman dari Temu atau Teman Muslim. Ada Aini Darmansyah dan juga Muhammad Fajrin di sini yang menjadi anggota dari teman-teman Muslim ini atau komunitas Temu. Nah, Aini, jadi apa saja sih sebenarnya di luar kegiatan keagamaan yang ada di Temu yang kamu rasakan, yang kamu dapatkan? Mungkin ada pertemanan yang lebih luas lagi yang kamu dapatkan, atau apa hal-hal positif lainnya di dalam Temu yang kamu dapatkan selama bergabung? Tentu saja teman-teman baru ya, karena di komunitas Temu ini kita punya banyak background. Jadi ada yang jadi dokter, ada pengusaha makanan, pengusaha pakaian, ada pegawai kantoran, ada pegawai bank, macam-macam. Memperluas jaringan, punya banyak teman baru juga. Oke, itu dia, punya banyak relasi tambahan begitu, dan tentunya ini di jalan yang positif begitu ya. Oke, kalau Fajrin sendiri, apa sih tantangan yang dihadapi untuk mendorong orang untuk bisa bergerak di bidang sosial begitu? Kan Temu ini kan mengajarkan kita untuk bisa berbagi, sementara mungkin banyak orang di luar sana yang masih berpikiran individualistis begitu. Jadi pengalaman saya dan selama berkomunitas sosial kayak gini, tantangannya sangat berat tentunya. Jadi untuk mendorong seseorang untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan itu sangat susah, dan saya alami itu sudah bukan cuma di komunitas ini, tapi ada berbagai pengalaman di sebelumnya. Jadi untuk mendorong seseorang itu yang harus paling pertama yang kita lakukan itu diri kita sendiri dulu. Gimana sih melakukan kegiatan sosial sebenarnya? Sudah tepat gak apa yang kita lakukan? Itu yang paling penting.
Dan pada saat kita melakukan kegiatan sosial begitu, kan dampaknya pasti bermacam-macam, itu berbeda-beda. Entahkah ini sudah tepat sasaran atau belum tepat sasaran. Jadi seperti kegiatan yang ada di foto yang peduli Palu, itu kegiatan yang menurut saya yang sangat tepat yang kami lakukan di Temu. Jadi pada saat kami dapat informasi bahwa ada bencana alam yaitu tsunami di Palu, kami tuh kayak manusia yang haus dengan kegiatan sosial. Kita ngumpulin, kita simpan donasinya kemana. Kita masih kayak orang bingung. Dan saya ambil keputusan dengan teman-teman, kita ngumpulin donasi tapi tahan dulu. Kita harus dapat informasi yang tepat. Apa sih yang dibutuhkan sebenarnya sama teman-teman kita yang ada di Palu. Makanya di kegiatan itu kami lakukan yang namanya talk show. Dan di talk show itu kami ada narasumber yang sangat tepat pada saat kita diajak situ. Salah satunya korban yang ada di Palu, dan ke Presiden ACT yang kita undang, dan ada wakil wali kota juga yang kita undang kemarin, dan beliau sudah sempat ke sana. Pada saat kita lakukan talk show, informasi yang dia berikan itu sangat tepat. Pada saat kita sudah dapat informasi, kita mengumpul donasi yang betul-betul yang sangat diperlukan oleh di sana. Dan itu menurut saya salah satu kegiatan sosial yang sangat tepat untuk kita lakukan. Jadi kita mencari informasi dulu, baru kita melakukan kegiatan sosial. Oke, jadi teman-teman Temu ini meskipun baru 1 tahun berdiri, saudara, boleh dibilang mereka berkegiatan ini dengan sangat terorganisir begitu. Semuanya direncanakan dengan matang-matang, dan juga kegiatannya boleh dibilang ini tidak main-main lah, bukan sekedar kumpul-kumpul, tapi memang benar-benar kita bisa lihat punya kontribusi yang nyata untuk masyarakat di sekitarnya. Nah, kalau Aini sendiri selama bergabung di Temu, apa sih perubahan yang kamu rasakan? Ya itu, alhamdulillah, selain punya relasi, terus dari setiap tarbiyah itu, dari setiap pertemuan itu selalu ada ilmu baru, selalu ada pengingat lagi. Terutama belakangan ini ya, kita lagi belajar ngaji, mulai benar-benar ngaji itu dari Al-Fatihah, dari awal, dari nol, menyempurnakan bacaan gitu. Jadi setidaknya perubahannya alhamdulillah, insya Allah lebih baik, insya Allah lebih baik. Jadi kita nggak mau puas untuk terus belajar menyempurnakan ibadah, itu sih yang paling utama. Karena itu yang tiang agama itu kan ibadah, sholat. Baik, luar biasa. Terakhir dari Ketua Teman Muslim Komunitas Temu, ini apa harapan kamu untuk Temu ke depannya, dan mungkin ada pesan terkait dengan teman-teman yang juga sedang dalam berproses hijrah begitu? Oh iya, jadi harapan saya untuk teman Muslim ke depannya itu yang paling penting tetap istiqomah. Kami ini masih proses belajar. Jadi jangan sampai dalam proses ini banyak teman-teman yang merasa bahwa dirinya sudah pintar dan dirinya sudah jago. Dan buat masyarakat yang baru berproses hijrah, saran saya janganlah pernah takut mencari ilmu. Nanti pada saat jalannya itu terorganisir sendiri bahwa ini ilmu yang salah, ini ilmu yang benar. Berproseslah, tapi jangan seperti kita ibaratnya gelas yang kosong juga, yang asal diisi sudah full. Jadi carilah ilmu juga yang betul-betul sesuai dengan ajarannya Rasulullah SAW, dan betul-betul yang kami lakukan di setiap pertemuan itu ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Baik, itu dia Temu. Saya lupa, terakhir ini jika ada yang ingin bergabung dengan Temu, ini ada media sosial mungkin yang bisa diperlihatkan kepada pemirsa di rumah? Boleh langsung direct message aja di Instagram temu.mks. Di Instagram ya, Instagram. @temu.mks. Ya. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Fajrin dan juga Aini yang sudah bergabung dengan kita di Sapa Sulsel pagi ini, dan tentunya semoga perbincangan kita dapat menjadi inspirasi untuk Anda saudara. Mewakili tim yang bertugas, saya Nana Narundana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.